Yumano bungo awe Kami no kibe kubano kubombe Yumano bungo awe ade Honke 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 riro Honke chombe riro Honke 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 riro Honke chombe riro Sahabat Damosian, welcome back to YouTube channel SMK Strada dan Mogot di hari terakhir MPLS Online Damos tahun ajaran 2020-2021. Saya Vanessa Marbelia akan mendampingi sahabat Damosian di segmen terakhir ini, yaitu Inside Damos dengan tema The Rules and the Penalty. Nah, mau ingetin lagi nih, tema utama dari MPLS ini tuh adalah www.damos atau dari singkatannya itu We will be with Damosian. Nah, untuk sahabat Damosian yang kami banggakan, dimanapun kalian berada, tetap jaga kesehatan ya, patuhi protokol kesehatan supaya keadaan akan lebih membaik lagi. Nah, kita langsung undang aja yuk ke tengah-tengah kita Bapak Heribertus Wibi Gunawan. Selamat datang Bapak, silakan duduk. Nah, selamat datang Bapak Heribertus Wibi Gunawan. Nah, sahabat Damosian, Bapak Heribertus Wibi Gunawan ini atau yang sering dipanggil dengan Pak Heri adalah Wakasek Kesiswaan. Beliau ini yang akan selalu berinteraksi langsung dengan sahabat Damosian yang akan berurusan dengan tata tertib yang ada di Damos. Betul. Nah, biar kita lebih jelas lagi nih tentang tata tertib yang ada di Damos, kita langsung tanya Pak Heri aja ya. Nah, Pak Heri, untuk pertanyaan pertama nih, apa saja sih tata tertib yang ada di Damos? Oke, terkait dengan tata tertib yang ada di Damos, memang sekolah SMK Strada dan Mogot di bawah naungan Perkumpulan Strada memiliki yang namanya buku panduan akademik, bentuknya seperti ini, dan ini wajib dimiliki oleh setiap siswa-siswi SMK Strada dan Mogot. Karena di buku ini terdapat yang namanya peraturan-peraturan standar operasional prosedur baik untuk guru, karyawan, dan sebagainya. Nah, terkait dengan peraturan yang untuk siswa-siswi SMK Damos memang sudah diatur di dalam buku, antara lain yang pertama terkait dengan kehadiran siswa-siswi Damos untuk waktu yang normal, karena kan memang situasi pandemi kan menjadi berbeda gitu kan. Untuk situasi normal, untuk kehadiran siswa-siswi SMK Damos itu hadir di sekolah itu tepat pukul 6.40 sudah bel. Kemudian ketika nanti ada yang terlambat, maka ada prosedurnya sendiri. Ketika terlambat bagaimana? Terlambat 1 kali, 2 kali, 3 kali, kategorinya seperti apa dan sebagainya. Kemudian proses belajar itu mulai pukul 7.05 sampai dengan 5.30. Kemudian yang kedua terkait dengan ketidakhadiran bagi siswa-siswi SMK Strada dan Mogot yang memang berhalangan hadir, baik itu sakit atau izin, maka prosedurnya itu wajib memberikan surat, yaitu surat izin kalau memang dia izin kepada wali kelas. Kalau sakit dilampirkan dengan surat keterangan dokter. Izin menuliskan surat izin dilampiri fotokopi orang tua. Kemudian untuk siswa-siswi yang memang tidak hadir tanpa keterangan, nah itu kan yang banyak terjadi bahwa anak bolos dan sebagainya. Nah, maka itu ada prosedurnya sendiri. Alpa 1 kali seperti apa, alpa 2 kali, 3 kali, sampai dengan nanti peringatan, pemanggilan orang tua sampai dengan surat peringatan akan dilalui ketika memang anak itu melakukan sebuah pelanggaran. Nanti akan kita bahas di konsep yang pelanggarannya seperti apa. Kemudian untuk pelajar di sekolah, banyak yang diatur terkait dengan kegiatan siswa-siswi yang ada di sekolah.
Yang pertama terkait dengan keluar masuk kelas selama dalam proses belajar itu harus izin dari guru mata pelajaran dan sebagainya. Kemudian mencontek, bekerja sama, memberikan jawaban, kemudian memberikan contekan kepada orang lain atau dalam bentuk apapun kecurangan itu pasti nanti akan diberikan yang namanya itu punishmentnya, yaitu berupa nilainya 0 dan sebagainya. Kemudian terkait dengan membawa barang-barang yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar itu dilarang, seperti itu. Kemudian dilarang juga merokok, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah, apalagi kalau memakai atribut atau seragam dari sekolah, itu dilarang keras. Kemudian mengaktifkan handphone selama jam pelajaran tanpa seizin dari guru mata pelajaran, itu juga dilarang. Mengapa? Tujuannya adalah ketika memang anak belajar, ya concernnya ke belajar. Memang sekarang eranya era digital, semuanya internet dan sebagainya, nggak masalah. Menggunakan handphone boleh nggak? Boleh. Tapi rule-nya adalah seizin dari guru mata pelajaran. Di mata pelajaran saya pun saya sering menggunakan yang namanya akses internet. Ketika kita mengajarkan sesuatu, kita harus memberikan contoh yang update realita, ya maka boleh kita googling, searching internet dan sebagainya. Karena kan fasilitas sekolah juga ada terkait dengan internet dan sebagainya. Kita bisa memaksimalkan, tapi dengan catatan bahwa satu, sesuai dengan peraturannya, yaitu seizin guru mata pelajaran. Tidak boleh yang namanya sembunyi-sembunyi, guru nerangkan di dalam kelas dengan seriusnya, ya kan, kita kemudian sibuk ngegame di sini. Nah, itu yang menyalahi aturan dan prosedur. Kemudian terkait dengan berpacaran yang mencolok, boleh nggak berpacaran? Boleh. Tapi yang mencolok boleh nggak? Tidak. Contohnya seperti apa? Yang mengarah ke tindakan-tindakan asusila. Contohnya di dalam kelas berduaan terus, ya kan? Nah, itu kan anak muda kan, seperti Vanessa kan, anak muda seperti itu kan biasanya seperti itu kan, berduaan terus gitu kan. Nah, maunya deket-deketan, nah itu kan mengarah ke hal-hal yang negatif. Nah, itu yang kita larang. Kemudian terkait dengan memberikan informasi yang tidak benar atau keterangan palsu, itu juga dilarang. Contohnya ketika ada kasus nih, gitu kan. Kemudian anak-anak diinterogasi, dan dalam proses interogasi itu bahwa didapati bahwa dia berbohong dan sebagainya, itu juga dilarang. Maka nanti ada aturan tersendiri yang untuk membahas terkait dengan itu. Kemudian merusak sarana dan prasarana di lingkungan sekolah, nah itu jelas dilarang. Karena apa? Semua sarana prasarana ini kita maksimalkan, kita berikan semuanya untuk proses belajar anak-anak di sekolah. Tuh. Misalkan di lab, kita punya 5 lab. Ada lab komputer untuk akuntansi, animasi, administrasi perkantoran dan sebagainya, ada orang dubbing, itu semuanya diberikan untuk sebesar-besarnya untuk pengembangan anak. Tapi yaitu catatannya adalah bahwa kita menggunakan dengan benar, kita menggunakannya dengan baik, gitu kan? Jangan sampai kita menggunakan alat merusak alatnya dan seperti itu. Kemudian membawa atau menggunakan correction pen atau yang sering merek dagangnya adalah Tip X, ya, Tip X, Pebble dan sebagainya. Loh, kok sampai seperti itu? Mengapa? Ya, itu terutama bagi anak-anak akuntansi. Karena itu kan standar dari bahwa akuntansi itu ketika salah ya coret 2, bukan pakai correction tape dan sebagainya. Kemudian terkait dengan pelanggaran berat, kategori yang dimasukkan ke dalam pelanggaran berat itu yang pertama yaitu membawa atau memakai mengedarkan narkoba atau obat-obatan terlarang. Jelas dalam undang-undang diatur, pemerintah melarang, sekolah pun melarang. Yang kedua, melakukan tindakan asusila. Banyak sekali contoh tindakan asusila yang diawali dari berpacaran yang ke arah yang menyimpang, seperti itu. Baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah, ketika melakukan tindakan asusila masuk ke kategori pelanggaran berat. Kemudian mengambil barang bukan miliknya.
ya jelas itu kan, itu adalah sesuatu tindakan yang memang melanggar hukum dan sekolah juga melarangnya seperti itu. Membawa benda pornografi atau benda berbahan peledak, ya jelas itu pasti akan dilarang, kategori pelanggaran berat. Kenapa? Membahayakan orang lain. Pornografi merusak dari sikap mental anak-anak dan sebagainya. Kemudian terlibat dalam perkelahian, tawuran dan sebagainya, itu juga kategori dari pelanggaran berat. Jadi misalkan berkelahi, mengajak temennya tawuran dan sebagainya, ya sudah masuk ke SOP pelanggaran berat. Kemudian menikah selama menjadi pelajar strada, ya ini otomatis ini aturan yang tertulis bahwa selama menjadi pelajar kan tidak boleh menikah dan sebagainya, seperti itu. Kemudian mengancam, melawan atau melakukan penganiayaan, nah ini juga unsur dalam kekerasan yang di dalam undang-undang juga diatur. Pengancaman, penganiayaan baik pada sesama siswa, guru maupun karyawan, itu pelanggaran berat. Kemudian terkena hukuman kurungan atau terkena hukuman pidana, nah itu pasti itu masuk dalam ranah pelanggaran berat, seperti itu. Terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan kriminal, nah ini langsung maupun tidak langsung ya kata kuncinya. Ya baik itu hanya menonton temennya tawuran, temennya berkelahi, tidak berupaya untuk melerai dan sebagainya, itu juga dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Loh kok kenapa, kan tidak terlibat? Iya, tapi kan menyaksikan. Seharusnya pelajar strada, khususnya SMK Damos, ketika ada perkelahian, yang orang yang ada di sekitar itu melerai, jangan malah nonton nyorakin ayo ya misalkan mana ayo coba, dan juga itu nggak boleh seperti itu. Kemudian tidak masuk tanpa keterangan 2 minggu berturut-turut, itu juga termasuk dalam kategori pelanggaran berat. Kemudian merokok di lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah menggunakan atribut sekolah, itu juga masuk dalam kategori pelanggaran berat. Itu terkait dengan pelanggaran berat. Kemudian terkait dengan cara berpakaian, sekolah juga mengatur bagaimana cara berpakaian yang layak, yang sesuai dengan habitus dari SMK Strada Daan Mogot. Yang pertama yaitu memakai pakaian sesuai aturan, rapi, bersih, sopan, dan berikat pinggang hitam, seperti itu. Kemudian yang kedua, rambut tidak diberi warna, dicat ya, kebanyakan yang siswi-siswi, cewek-cewek kan dicat. Kemudian kecuali warna hitam. Kalau warna hitam ya memang aslinya seperti itu kan. Misalkan dicat pink dan sebagainya, pirang dan sebagainya, itu nggak boleh. Kemudian potong rambut sesuai dengan aturan yang berlaku. Seperti apa? Ya sewajarnya. Normalnya sebagai siswa-siswi seperti apa. Di SMK Strada Daan Mogot itu yang perlu ditekankan bukan sekolah model, ya kan? Kalau sekolah model itu potongan rambutnya macem-macem, ya kan? Di sini yang cowok ya biasanya di sini tebel, ya kan? Di belakang tipis, dikasih jalan tikus. Nah, sesuai nggak kira-kira? Enggak. Nah itu yang nggak boleh, karena tidak proporsional sesuai dengan aturan pelajar, dan itu nggak boleh. Maka nanti siap-siap saya, bapak ibu guru yang lain, tim tatib ya masuk ke kelas membawa apa? Gunting. Ya itu untuk apa? Menertibkan anak-anak yang memang sudah dikasih peringatan tidak diindahkan, ya potong di tempat dan seterusnya. Kemudian tidak berkuku panjang, tidak bercat kuku. Terkait dengan hal itu, kenapa kok berkuku panjang tidak boleh? Jurusan akuntansi, animasi maupun administrasi perkantoran itu akan mengganggu ketika kukunya kita panjang-panjang. Animasi menggambar ya kan dengan pen tablet dan sebagainya, kalau kukunya panjang ya bisa merusak alat dan sebagainya. AP, administrasi perkantoran, otomatisasi tata kelola perkantoran, ketika belajar mengetik kukunya panjang-panjang, cepet enggak?
Enggak, apalagi akuntansi yang dengan siklusnya dan sebagainya kan ribet kan, harus nulis kukunya panjang dan sebagainya. Tuh, kemudian khusus untuk pakaian hari Senin itu adalah seragam nasional, yaitu putih, abu, pakai blazer yang dipakai sekarang, ya kan. Kemudian hari Selasa yaitu seragam khusus Strada, yaitu hijau, biru. Kemudian hari Rabu seragam pramuka. Kemudian untuk hari Kamis yaitu busana kantor formal. Ya, formal, busana kantor berarti pakai, kalau yang pria itu pakai kemeja panjang polos gitu. Yang putri juga polos. Kemudian pakai bawahan kain dan sebagainya. Bisa rok, bisa celana panjang untuk yang putra. Kemudian Jumat batik bebas. Kemeja model tanpa kerut. Kan kadang-kadang ada yang batik untuk yang khususnya yang putri kerut di sini di lengan, nah itu nggak boleh. Yang biasa yang model batik standar yang lengannya segini, selengan seperti itu. Itu terkait dengan pakaian dan kerapian. Kemudian ketentuan berpakaian. Terkait dengan yang pertama, ketentuan berpakaian yaitu putih, abu dan hijau biru. Untuk yang putra yaitu baju kemeja dimasukkan ke dalam celana, bajunya dimasukkan ke dalam celana, itu wajib. Kemudian yang kedua, memakai kaos singlet warna putih. Jangan sampai nanti bajunya putih, kaos singletnya kaos seperti biasa warnanya merah. Nah itu kan kelihatan nggak rapi seperti itu. Kemudian memakai ikat pinggang berwarna hitam polos tanpa aksesoris. Kan banyak yang ikat pinggang yang warna hitam, tapi yang di sini ada yang putra gambar tengkorak, gambar apa, itu kan lebay kan. Nah itu nggak boleh, sewajarnya pelajar. Kemudian model celana sesuai dengan ketentuan sekolah, tidak boleh dipermak atau dimodifikasi. Ini yang banyak terjadi, bahwa yang pertama yaitu celana model anak itu seringkali dirubah, dibuat pensil dan sebagainya. Itu tidak boleh, karena apa? Merubah bentuk. Kemudian memakai kaos kaki berlogo Strada dan memakai sepatu kets atau olahraga warna hitam, dominan hitam, tali sepatu juga berwarna hitam, seperti itu. Nanti untuk Senin sampai dengan Kamis seperti itu, Senin, Selasa, Rabu, kemudian itu nanti sepatu hitam, Kamis seragam kantor pakai pantofel, kemudian Jumat nanti bebas. Kemudian untuk putri, baju kemeja juga sama dimasukkan ke dalam rok, memakai kaos dalam berwarna putih, kemudian memakai ikat pinggang berwarna hitam polos seperti sama dengan pria. Model rok sesuai dengan ketentuan, jangan terlalu panjang, jangan di atas lutut, ya kan, nanti kelihatan seperti apa dan bagaimana yang nggak enak dipandang. Kemudian kemeja putih harus standar sekolah, tidak boleh dikecilkan press body dan sebagainya, itu tidak boleh. Kemudian memakai kaos kaki berlogo Strada panjang, ya, panjang segini, di atas mata kaki 10 cm. Kemudian memakai sepatu ket atau olahraga warna hitam, sama seperti dengan pria, seperti itu. Kemudian terkait dengan aturan baju batik, untuk putri memakai baju batik motif dan warna bebas, lengan pendek atau sepanjangnya sebatas siku, tidak boleh berkerut dan sebagainya. Kemudian memakai celana rok seragam sekolah atau bahan berwarna gelap, seperti itu. Kemudian memakai sepatu ket olahraga berwarna bebas dan memakai kaos kaki sesuai dengan aturan. Khusus untuk busana kantor putra, karena ini memang banyak, untuk kantor putra itu memakai baju kemeja polos, celana panjang bahan, kemudian sepatu pantofel, kemudian apabila ada jadwal olahraga ya tetap dibawa untuk kemejanya dan sebagainya. Untuk putri juga pakai blus atau baju bagian dalam polos dan memakai blazer, kemudian rok, celana panjang polos dan seterusnya, sepatu pantofel, kemudian haknya juga tidak terlalu tinggi, 3-5 cm, jangan sampai nanti yang putri pakai high heels. Nah, itu kan bukan untuk keperluan kantor. Kemudian untuk pakaian pramuka juga sesuai dengan standar pakaian pramuka. Kemudian untuk jam masuk
yaitu 6.40 sampai dengan 5.30 itu jam sekolah. Untuk lain-lain terkait dengan kendaraan dan sebagainya ya, ketika ke sekolah membawa kendaraan wajib memiliki SIM kendaraannya sesuai dengan standar, tidak dianeh-aneh, knalpot tidak boleh racing dan sebagainya, dan itu normatif lah seperti itu. Kemudian dilarang jajan di luar lingkungan sekolah untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian siswa juga wajib menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Saya rasa kurang lebih seperti itu terkait dengan tata tertibnya. Seperti itu. Nah, apa saja sih tradisi atau kebiasaan yang ada di Damos? Kan sekolah-sekolah lain pasti punya tradisinya kan masing-masing. Kalau di Damos tuh ada tradisi apa aja sih, Pak? Oke, terkait dengan tradisi memang Damos memiliki ciri khas yang tersendiri terkait dengan tradisi. Mengingat tadi bahwa di sini ada yang namanya standar operasional prosedurnya. Tradisi yang pertama ketika anak-anak masuk sekolah itu jam masuk kita itu adalah jam 6.40 sudah bel. Nanti pulang-pulang jam 15 sudah. Mulai dari parkiran kita sudah menerapkan yang namanya tata aturan yang tertib, parkir kendaraan dengan tertib, kemudian berbaris yang rapi untuk masuk pintu gerbang. Di depan pintu gerbang juga sudah disambut dengan ada OSIS, Bapak Ibu guru yang weekend memberikan salam. Terkait dengan hal ini, sekarang kan memang dalam masa pandemi, maka yang salam secara kontak fisik itu memang dihindari. Cukup memberikan salam serada dengan seperti ini, dengan menyebut nama dan sebagainya, itu sudah mewakili. Kemudian berbaris masuk ke lobi, kemudian absen, fingerprint secara by mesin, ya kan, secara computerized, kemudian baru ke kelas dan seterusnya. Itu merupakan salah satu tradisi terkait dengan kegiatan belajar mengajar juga di dalam kelas. Juga anak-anak ada tradisi khusus di mana yang Damos itu yang manis, ya kan? Damos itu adalah bahwa siswa Damos itu harus peduli. Siswa Damos itu memiliki karakter tersendiri yang memang dibangun, ya cerdas, ya terampil, ya peduli dan sebagainya, seperti itu. Nah, terima kasih Pak Heri atas penjelasannya tadi. Nah, gimana nih sahabat Damos yang dengan penjelasannya Pak Heri tadi? Nah, sampai sini aja nih talk show kita sama Pak Heri. Nah, selanjutnya kita akan ada sesuatu yang lebih spesial lagi. Tetap stay tune ya di YouTube Damos.
dulu ya. Boleh Pak. Pagi Pak Yud. Sehat Pak. Gimana nih, ada keperluan apa nih Pak? Pak, kemarin saya udah telepon Bapak nih Pak. Iya, betul. Hari ini hari MPLS 3 nih Pak, hari ketiga karena Iya. ujian mengetahui dan sudah masuk di Damos. Iya, betul. Pak, hari ini kita mau lihat Pak, nih Pak, apa aja sih isi dari gedung Damos yang tingkat dan ya mewah ini Pak, gitu Pak. Ya baik, sebelum nanti saya akan antarkan saudari untuk melihat gedung ini, sebelumnya karena memang lagi masa pandemi ya, tadi masuk protokoler ya, jadi nanti ada semprotan Iya, Pak, ada, Pak. disinfektan, kemudian cuci tangan, kemudian cek suhu sudah, Sudah. kemudian sudah memakai Oh iya, sanitizer, Pak. silakan. Oh iya, iya. Saya letakkan jaket saya Oh di ya, belakang boleh ya Pak ya. silakan. Titip ya Pak Tris ya. Siapa? Oke, mari saya antar ke kantor tata usaha. Oh iya, mari, Pak. Ya, silakan. Pertama kita kunjungi di ruang ini terdapat ruangan untuk tamu ya, Iya. bisa ada orang tua, kemudian ada siswa juga yang mau berkunjung, silakan di sini di ruang tamu. Kemudian di sebelah sana, Oh iya Pak. di sebelah sana ada ruang tata usaha, kemudian di dalam sini ada ruang kepala sekolah. Oh ini Tapi bisa bisa masuk. masuk belum bisa. Oh iya Pak ya Pak ya. Kegiatan. Kemudian ada ruang wakil kepala sekolah bagian kurikulum, kemudian ada ruangan bagian kesiswaan. Oh iya Pak. Iya. Berarti ini office-nya berarti ya Pak? Ofisnya Kantor di sini office-nya. semua tata usaha dan kami di struktural seperti itu. Oh. Oke, kita lanjut ke Boleh ruangan Pak. selanjutnya. Boleh. Nah itu kelas berapanya ya Pak ya? Di lantai 1 ada 5 kelas. Yang sebelah sayap sebelah kanan ini ada kelas 12 AK1, kemudian kelas 12 AK2. Oh iya. Ya, ada 2 kelas. Oke. Ya. Saya lihat ada meja panjang, ada visi dan misi SMK dan Mogot ini sebenarnya untuk kegiatan apa jalan gitu Pak? Oke, di sini memang terpasang dan terpampang visi misi SMK Sradadaan Mogot supaya anak-anak memang betul-betul bisa menghayati visi SMK Sradadaan Mogot dan bisa mengamalkan visi dari SMK Sradadaan Mogot itu sendiri, supaya nanti ketika mereka lulus dari SMK Sradadaan Mogot mereka bisa memiliki keterampilan dan bisa mencari pekerjaan sesuai dengan harapan dari dunia usaha, dunia industri. Dan kemudian untuk meja resepsionis memang kita desain untuk yang pertama menerima tamu. Nah, meja resepsionis ini setiap minggunya atau setiap harinya kita gilir, yang berada di sini adalah anak-anak OTKP. Jadi anak-anak dari kompetensi keahlian OTKP praktek di sini, bagaimana dia mengangkat telepon, bagaimana dia melayani. Nah, di situ kita praktek supaya apa, budaya-budaya yang ada di perusahaan atau yang sering kita kenal namanya teaching factory, bagaimana budaya pekerja itu bisa kita terapkan dalam sekolah. Oh sangat lengkap banget ya Pak, Iya. yang kita laksanakan di SMK Sradadaan Mogot nih Pak. Betul. Nah terus setelah ini kita mau kemana lagi nih Pak? Oke, setelah semuanya kita selesaikan di lantai 1, kita menuju lantai 2. Oke silakan Pak. Oke. Nah, di sini lantai 2. Ini lantai 2 nih Pak. Nah ini Selanjutnya kita masuk ke ruang guru. Oh, Ini adalah ruang ya, Pak, guru, ya, ruang Bapak Ibu guru ada di lantai 2. Kemudian di sini juga ada ruang kontrol untuk speaker juga, kemudian untuk
hidran juga di sini Oh, sudah ada itu counter juga. lengkap karena memang untuk segi dari keamanan gedung ini sudah memang modern dan sudah teruji juga untuk keamanannya. Oh, iya. Terus kita mau kemana lagi nih Pak? Oke, kita Silakan Bang Guru nih, Pak. keluar untuk menuju ke kelas yang ada di lantai 2. Oh iya boleh. Nah ini saya lihat juga di sini ada kelas nih Pak. Betul, selain di lantai 2 selain ada ruang guru, di sini juga ada ruang kelas di sebelah ruang guru. Ruang kelas 12 animasi 1 dan ruang 12 animasi 2. Oh gitu. Kemudian di sebelah sana juga ada ruang kelas juga, ruang kelas 12 OTKP. Oh iya. Ya. Kemudian di sebelah kelas 12 OTKP ada kelas 11 OTKP. Nah berarti berdampingan dong ya, Ya, Pak, yang karena jurusan memang biar OTKP, semuanya Pak, ya? enak, ya, seperti itu. Nah ini saya juga lihat AP juga ini Pak. Ya, di sini kalau di sana ada kelas 12 OTKP, kemudian kelas 11 OTKP, di sini ada kelas 10 OTKP, ada di lantai 2 juga. Oh yang ruangan sebelah sana Pak? Masih ada 2 kelas lagi, di sana ada kelas 11 animasi 1, kemudian kelas 11 animasi 2. Oh Ya, jadi ada 3 kelas. Kalau anak-anak mau ke toilet nih Pak? Oh iya, tadi kelupaan ya. Iya bener Pak. Di toilet. Oke. Kita ke Ini toilet putra. Ya. Nah berarti putrinya sebelah mana? Toilet putrinya ada di sebelah kanan. Oh, kanan gedung. Kalau sebelah kiri gedung itu toilet khusus untuk yang perempuan. Kalau ini toilet Ya. putra. Udah sama kayak hotel ya Pak? Iya, memang kita kerjasama dengan perusahaan software juga untuk merawat karena itu juga menjadi kepentingan juga untuk anak-anak supaya nyaman di sini. Oke. Ini masih 2 lantai nih Pak? Masih 2 lantai, masih ada 3 lantai lagi. Oke, ayo Pak. Oke, kita ke lantai 3. Oke, kita sudah sampai di lantai 3. Di lantai 3 juga ada kelas. Kelas yang pertama ada kelas 11 AKL 5. Berarti ini sisi sebelah kiri berarti Ya, sisi sebelah gedung SMK Strada. Wanginya kencang banget. Ya, kemudian di sini ada lab laboratorium. Kalau dulu namanya KKPI, sekarang dialihkan ke akuntansi. Oh, di labnya anak akuntansi. Kemudian di sebelah sana juga ada ruang lab untuk OTKP. Ya, jadi di sini ada lab OTKP, di sini ada lab KKL. Oh, gitu anak akuntansi. Sini juga ada kelas 11 AKL 4. Kemudian Saya lihat ada hand sanitizer Iya. di setiap lantai. kita Setiap memang kelas malah. ya karena memang sesuai dengan instruksi dari Kemendikbud dan dari Yayasan Perkumpulan Strada, setiap kelasnya juga harus disediakan hand sanitizer protokoler ya, seperti itu. Nah, ini ada kelas lagi. Ya, di sini masih di kelas 11 AKL 3. Ya, jadi anak AK semua di sini lantai 3. Di sebelah sana ada kelas 11 AKL 1, kemudian di sebelah sini ada kelas 11 AKL 2. Nah, berarti kelas 11 ada Ya. di lantai 3 dong, Pak. Ada di lantai 3 khusus untuk kelas 11. Oke? Nah, di sini ada saya lihat Iya. ala-ala Alfamart atau SMK Iya. memang bekerja sama dengan Alfamart berarti. Ya, memang sejak tahun berdirinya di sini kita pindah ke lokasi, kita bekerja sama dengan Alfa untuk apa? Jadi untuk anak-anak khususnya di bisnis manajemen, baik itu untuk jurusan akuntansi dan jurusan OTKP, ada praktek usaha. Salah satunya mereka mengelola bisnis centernya adalah Damosmart. Berarti sama kayak kasir juga. Iya, jadi anak-anak belajar di situ supaya ya tadi itu titik faktorinya biar ada di sini budaya pusatnya ada. Kemudian di sebelahnya ada ruang fotokopi dan ATK. Jadi anak-anak di sini juga mengelola bagaimana cara mengoperasikan fotokopi, kemudian bagaimana cara mendisplay ATK dan lain sebagainya sampai dia membuat laporan setiap hari. Berarti kalau misalnya siswa nih Pak lupa bawa pulpen gitu, Bisa belinya di sini Pak. ya tanpa harus keluar ke toko di Kita luar berarti sekolah. sudah menyiapkan segala sesuatu. Iya, jadi memang selain untuk mengantisipasi itu yang utama tadi untuk menumbuhkan bagaimana budaya kerja. Oh gitu. Nah ini saya lihat ada ruangan yang agak punya space lebar nih Pak. Ini Iya. untuk apa nih Pak? Ini untuk kantin. Jadi bisnis center di sini dipusatkan di lantai 3, terdiri dari kantin, kemudian ruang ATK fotokopi, kemudian Damosmart. Semuanya dikelola oleh anak-anak dibantu oleh guru-guru produktif akuntansi.
yang mulai dari bagaimana mendisplay barang, bagaimana menghitung laporan setiap hari dan lain sebagainya. Biasa melayani. Iya, itu tadi sesuai dengan visinya untuk menciptakan tenaga-tenaga kerja yang memang kedepannya bisa bekerja dan diterima di dunia industri, dunia usaha. Walaupun belum bisa menggandeng perusahaan yang besar, mendatangkan perusahaan yang besar, tapi paling tidak kita sudah membuat titik factory tadi, budaya yang kecil-kecilan tapi ada pengalaman di situ. Oke, ya sudah, kita sudah di lantai 3, kita menuju lantai 4. Oke, silakan. Oke, Sir, kita sudah sampai di lantai 4. Enggak terasa ya, Pak. Iya, masih Ada satu lantai lagi, Pak. Oke, di lantai 4 di sini masih ada kelas juga. Dari sebelah sana itu ada kelas 10 AKL 1, di sini diisi kelas 10 AKL 1, kemudian kelas 10 AKL 2 di sini di lantai 4. Nah, berarti damosian baru ini nanti langsung ke lantai 4 Ya, Pak. betul sekali. Supaya semangat, supaya ya seperti itu. Kemudian di sebelah sana ada ruang bimbingan konseling ya. Jadi anak-anak yang mempunyai masalah atau mau curhat bisa bisa ke lantai ini ya, Pak? 4. Iya, terbuka pokoknya dulunya. Kemudian di dalamnya juga ada ruang UKS juga. Oh, ada UKS. Kemudian di sini, nah di sini ada lab juga lab yang pertama malahan di sini lantai 4 itu lab pertama untuk anak akuntansi. Jadi lab pertama akuntansi di sini lab 1. Lab satunya. Ya, lab 2-nya tadi yang di lantai Di lantai 3. Betul. Jadi ada 2 lab karena di sini paling banyak kan kelasnya adalah kelas akuntansi. Ini sisi kanan nih, Pak. Sisi yang kiri di sana ada apa ini, Pak? Ya, di sisi sebelah kanan mau ke sana? Kanan yang kiri kanan di sebelah mana sih ini, Pak? Oh ya, kalau yang dari depan kan kanan sini. Oh, ya. kanannya ini. Ya, kalau yang dari sini ke kiri. Sebelah kiri. Selain tadi ada kelas 10 AKL, kemudian lanjutan masih ada juga 10 AKL 3. Ya, tadi ada 10 AKL 1, AKL 2, AKL 3, kemudian 10 AKL 4. Nah, 10 semua berarti Ya, Pak, ya? 10 AKL semua di sini nanti anak-anak yang baru. Kemudian di sebelah sini ada kelas 10 animasi 1. Kemudian nah, di sebelahnya ada ruang OSIS. Ya, jadi anak-anak OSIS RPK biasa rapat kemudian koordinasi di lantai Di sini, ya, Pak. Kemudian di sebelahnya yang paling luas itu adalah perpustakaan. Baca buku, Betul. Jadi literasi, kita kan ada budaya literasi ya, supaya anak-anak itu gemar membaca, maka kita juga support dengan perpustakaan yang memang memadai. Oke, Ini kita kemana lagi, Pak? kalian sudah di lantai 4, kita menuju ke lantai 5. ya, mari, Pak. Udah sampai ini, Pak. Ya, kita sudah sampai ke lantai 5. Lumayan gede, Pak, ya. Lantai 5 itu lantainya anak animasi. Nah, ini saya lihat dari luar nih, Pak. Kok meja-mejanya beda ya, Pak, sama kelas-kelas yang Ya, lain? memang ini khusus untuk anak animasi, biasanya untuk praktek. Jadi di sini adalah ruang gambar kaca. Di anak-anak kelas 10 biasanya menggunakan. Menggambar di sini ya, Pak, ya? Betul. Bisa menggambar itu menggunakan meja yang ada lampunya. Oh, ada lampunya, Iya, Pak. Di ada bawah lampunya. kaca itu ada lampunya, Pak. Ya, nanti untuk lebih jelasnya dengan guru animasi ketika anak animasi belajar. Praktek langsung Iya. dulu, Pak, ya. Oke. Oke, kalau di sebelah ruang gambar kaca ada kelas 10 animasi 2. Nah, berarti yang animasi di lantai 5 dong, Pak? Ya, Tadi di lantai yang 5, yang empat, kelas 10. AKL, berarti, Ya, Pak, ya? KL ada di lantai 4 tadi, yang animasi 1, animasi 2 ada Oh, di lantai iya. 5. Betul, yang kelas 12 ada di lantai 2. 2. Habis ini kita mau kemana lagi nih, Pak? Ya, di lantai 5 masih ada aula. Oh, ini aula. Ya, aula yang biasa digunakan oleh Bapak Ibu guru ataupun karyawan untuk pertemuan, kemudian anak-anak juga ada yang eskul, ada yang pertemuan juga Pokoknya di aula, ya? Iya, semua kegiatan di aula seperti itu. Selain aula nih ada apa lagi, Pak? Di Ya. lantai 5 nih udah ada lab, ada apa lagi, Pak? Ya. Oh iya, masih ada satu. Ruang B. Oh iya. Ya, kita ke ruang B ya. Studio bandnya berarti, Pak, Ya, ya? studio band SMK Sradadaan Mogot. Wah, lengkap sekali Pak. Ya, ada drum, ada handphone, ada gitar, ada gitar, bass. Guru-guru di sini juga. Oh iya, Pak. Iya, tidak hanya anak, tapi juga bapak ibu guru juga sering. Ada nama bandnya dong berarti, ya, Pak? Ada. Apa, Pak? Yang terkenal Icikiwir. Nah, Kiwir. Selalu tampil ketika ada pentas seni dan undangan-undangan band. Berarti Bapak juga salah satunya pelayannya, Pak? Iya. Iya, saya juga. Iya.
Oke Sir, sudah semua saya jelaskan mulai dari lantai 1 sampai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5. Ada lagi yang perlu ditanyakan Nah, lagi? ini kan kita lihat gedung 5 lantai, Ya, ini kan betul. Pak. Berarti kan harus ada sistem keamanan yang benar-benar Pasti. standar yang biar apapun yang terjadi gitu sudah ada apa ya Pak, Pencegahan. protokol dan pencegahan seperti itu. Ya. Oke, saya bisa perlihatkan. Oh iya boleh Pak. Mari keluar dulu. Nah, ini yang mau saya jelaskan. Jadi di setiap lantai itu ada yang namanya hidran. Oh Ya kita bukan kita berdoa untuk jadi Iya, benar. sesuatu, tapi kan kata pepatah sedia payung sebelum hujan. Jadi memang untuk keamanan sendiri di gedung ini yang sudah saya katakan tadi sesuai dengan standar dari gedung yang memang modern ya. Mulai dari hidran, kemudian mulai dari pendeteksi asap. Oh, Ini ada. dia. Ketika ini ada asap terdeteksi di ruang guru kan ada ruang kontrol tadi. Iya, iya. Nah di situ ada alarm nanti berbunyi. Di ruang satpam juga ada. Situ. Jadi ada ruang kontrol di ruang guru sama satpam. Kemudian juga CCTV. Ya di setiap koridor, di setiap ruangan baik itu aula, kemudian lab, kemudian ruang guru dan lain sebagainya semuanya ada CCTV. Oh, udah lengkap CCTV-nya Pak ya. Ya kita mengantisipasi hal itu. Berarti secara tidak langsung 24 jam semua isi gedung terkontrol. Iya, terkontrol, itu terpantau melalui tadi ruang kontrol di ruang guru, kemudian yang kedua di ruang kepala sekolah. Di ruang kepala sekolah juga lengkap CCTV-nya kontrol. Nah, dari gadget juga bisa diakses. Jadi kepala sekolah, ibu gusi juga bisa 24 jam memantau keadaan SMK Strada dan Mokos. Nah, kalau misalnya nih Pak, pasti kan kita upacara nih Pak, Betul. ada upacara atau apel pagi. Iya. Biasanya kita lakukan di mana ya Pak? Oh ya, untuk apel pagi dan lapangan olahraga ada di sebelah. Oh, ada di bawah. Ya, ada di bawah di sebelah. Sebelah dulu. Nah, kalau anak-anak yang mungkin bawa kendaraan sendiri itu parkirnya apakah di depan gedung atau punya parkiran khusus untuk anak damos gitu Pak? Oh ya, kalau untuk anak damo sendiri kita tidak ada pengecualian ya. Bagi anak kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12 bebas mengendarai sepeda motor boleh. Asalkan harus safety, memakai helm, STNK, walaupun belum ada SIM boleh. Tapi dengan peraturan lalu lintas yang memang sudah ditetapkan di Indonesia lalu lintas harus diterapkan. Kenapa tidak boleh dijelaskan Pak Heri, sesuatu tidak boleh racing dan lain sebagainya karena memang tadi itu titik faktornya budaya di perusahaan kita bawa, budaya ketika kita berada di kawasan pabrik harus seperti apa kan nggak boleh bisa itu, harus memakai helm seperti itu. Nah itu juga ada di sebelah lapangan juga berdua, di sebelah di bawah. Iya. Itu. Kemudian untuk parkiran juga ada di bawah juga, kemudian tamu mobil juga di bawah. Semua sarana prasarana kita sediakan untuk menunjang keberlangsungan kegiatan baik itu kegiatan pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Dan sistem keamanan semuanya fasilitas yang demi sedikit kita penuhi walaupun karena kita masih baru ya, tergolong baru, kita masih banyak harus peremajaan dan sebagainya, penambahan kita selalu support untuk anak dan usia biar nyaman, biar bisa belajar dengan revisi. Berarti sarana prasarananya juga selalu di-upgrade ya Pak? Iya, selalu. Ketika ada permintaan dari Bapak Ibu guru masukan kan kita juga ada evaluasi. Iya. Dari Bapak Ibu guru, kemudian dari wali kelas, dari warga semuanya, dari orang tua murid, dari murid sendiri, user sendiri. Ada masukan-masukan yang kalau bisa kita penuhi ya kita penuhi semuanya kan demi manusia. Nah, anak-anak Damosian ini pasti ya butuhnya adalah selain uang jajan pasti butuhnya koneksi internet nih Pak. Ya. Nah itu gimana Pak yang ada di gedung ini koneksi internetnya? Ya di gedung SMK Strada Bogor juga dari lantai 1 sampai lantai 5 sudah terkoneksi dengan jaringan internet. Jadi anak-anak ketika pembelajaran apalagi era digital seperti ini ya 4.0 namanya revolusi industri. Nah 4.0 itu 4.0 malah kenal. Nah, kita mencoba untuk kita memenuhi supaya ketika pembelajaran tidak hanya berpaku pada buku cetak saja, buku pembelajaran saja, tetapi memang bisa diakses melalui internet, melalui Google dan sebagainya. Oh seperti itu. Karena Bapak Ibu guru kan di sini kebanyakan muda nanti. Oh iya, banyak guru muda, artinya kan banyak menggunakan teknologi ya kita harus support juga dengan
Oke, seputar guru-guru muda nih Pak. Mungkin profil guru mudanya seperti apa Pak? Ya. Untuk melihat profil guru SMK Strada Daan Mogot tahun pelajaran 2020-2021, silakan simak video berikut ini. Check it out. pasti ada perpisahan. Well, sahabat Damosian, kita udah sampai di detik-detik terakhir MPLS Online SMK Strada Daan Mogot tahun ajaran 2020-2021. Tahun ini adalah tahun yang penuh dengan kejutan. Mari menganggap tahun ini dan juga kegiatan ini sebagai bagian yang berharga dan juga sesuatu yang istimewa. So, mari kita sikapi dengan bijak segala sesuatu yang terjadi saat ini, terutama MPLS ini, masa dimana yang seharusnya menjadi kenangan yang tak terlupakan saat pertama kali bersua dengan teman sekelas di bangku SMK. Hey, ini kenangan yang kita ciptakan sendiri. MPLS Online, kapan lagi ya kan?
Semoga apa yang sahabat Damosian dapatkan dari hari pertama hingga hari ketiga MPLS Online ini dapat berguna bagi sahabat Damosian untuk belajar mencintai Damos sebagai tempat atau rumah kedua untuk menempuh masa SMK selama 3 tahun ke depan. Maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dari kami bertiga, dan untuk mewakili seluruh kru MPLS tahun ajaran 2020-2021, kami ucapkan pamit undur diri dari hadapan sahabat Damosian. Dadah! Terima kasih sahabat Damosian. Terima kasih sahabat Damosian. Salam sayang dari Damos. We will be With Damosian. See you. Bye-bye sahabat See you. Damosian. Bye-bye. Hola Damosian kelas 10, selamat bergabung di dunia SMK. Awalnya kalian bingung memilih antara SMA dan SMK, dan akhirnya pilihanmu jatuh kepada SMK. Itu berarti kalian memiliki minat spesifik di bidang tertentu. Lalu kalau akhirnya yang dipilih adalah SMK Serdadaan Mogot, itu berarti minat spesifikmu di bidang BISMEN, Business Management atau seni industri kreatif. Nah, apapun kompetensi keahlian yang kalian pilih, bisa mungkin akuntansi keuangan lembaga, atau otomatisasi tata kelola perkantoran, atau animasi, harapannya itu sesuai dengan pilihanmu, sesuai dengan rencanamu di masa depan nanti. Nah, perihal bagaimana kalian belajar di SMK Damos, dengan siapa kalian belajar, dan apa tuntutannya, kalian kemarin sudah diperkenalkan oleh Cici dan Koko Damos dalam masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Nah, harapannya dengan MPLS kemarin, kalian semakin kuat niatnya, kalian semakin mantap untuk berada bersama kami di SMK Serada Daan Mogot. Mari bergabung bersama kami, kita berproses bersama, kita berjuang bersama untuk masa depan yang lebih baik. SMK bisa, Damos berkualitas.